Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam untuk Ibu-Ibu Aisyah, pimpinan ranting Aisyah Kelken. Saya akan membawakan kultum bulan Ramadan pada hari kelima. Semoga kita semua tetap bisa menjalankan ibadah saum Ramadan ini dengan penuh ketaatan dan keikhlasan agar mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kali ini saya akan membawakan tema tema kasih sayang Allah di bulan Ramadan, ya. Kita tahu kasih sayang Allah ada sepanjang hayat kita hidup dan akan membalas amal kebaikan kita di akhirat kelak. Sebelum ke sana, saya ilustrasikan kasih sayang Allah itu ibaratnya seperti kasih sayang manusia. Seperti pada cerita berikut ini. Pada cerita ini diceritakan ada seorang anak laki-laki hidup bersama seorang ibunya, di mana ayahnya sudah meninggal. Ibunya ini mendidik anaknya seorang diri karena suaminya telah meninggal dunia. Dengan keterbatasan ekonomi dan keterbatasan semuanya, anak ini disekolahkan di sekolah yang terbaik bersama teman-teman yang terbaik, dan kemungkinan besar adalah teman-temannya adalah dari keluarga orang kaya. Selama dalam masa hidup bersekolah, anak itu bergaul dengan anak-anak orang kaya. Jika anak orang kaya memakai sepatu yang paling bagus, dia memakai sepatu yang biasa. Jika anak-anak orang kaya memakai tas yang paling bagus, dia memakai tas seadanya dan tidak pernah ganti. Maka suatu saat terbesitlah dalam pikiran anak ini, kenapa saya tidak bisa seperti mereka? Maka si anak ini protes kepada ibunya. Ibu, kenapa aku tidak terlahir dari ibu yang kaya raya? Tidak seperti teman-temanku yang bisa memakai sepatu, tas, peralatan sekolah dengan yang terbaik. Kenapa engkau hanya bisa memberikanku seperti ini? Ini seperti tidak adil. Aku tidak mau mempunyai ibu miskin sepertimu. Maka anak ini dengan perasaan jengkel meninggalkan ibunya, pergi dari rumah dengan terlunta-lunta memasuki perkotaan, perhutanan. Suatu saat dia tiba di hutan, tidak tahu jalan, masuk terus ke dalam hutan, berhari-hari, berbulan-bulan. Akhirnya dia sampai di suatu rumah di tengah-tengah hutan. Rumah itu didiami oleh seorang nenek tua. Kemudian saking kelaparannya, dia tidak memakan dengan apa adanya di perjalanan. Dia sudah bosan. Akhirnya berhenti di rumah tersebut dan hampir pingsan, kedinginan, kehujanan. Nah, saat itu nenek tersebut menolong anak tersebut, memberikan pakaian kering, memberikan makanan, memberikan kehangatan, memberikan tempat tidur. Dan dia belum bertanya, kenapa ada anak kecil sampai di hutan seperti ini. Setelah anak itu menghabiskan makanannya dan menikmati semua fasilitas yang diberikan oleh nenek tersebut, akhirnya nenek tersebut bertanya kepada anaknya, "Wahai pemuda, kenapa engkau bisa sampai di sini?" Dia bercerita bahwa dia kabur dari orang tuanya karena merasa tidak ingin mempunyai ibu yang sangat miskin. Kemudian, nenek tersebut berpikir, bagaimana caranya menasihati anak tersebut agar bisa kembali kepada ibunya. Kemudian nenek tersebut berkata, "Wahai anak muda, tahukah kamu makanan yang engkau makan itu berapa banyak? Engkau hanya memberikanku satu mangkuk mie yang sangat lezat. Coba sekarang aku tanya,
Apakah setiap hari ibumu memberikan makan? Iya, nenek. Ibuku selalu memberikan makan walaupun hanya berupa nasi dan lauk seadanya. Apakah setiap hari? Setiap hari dan setiap 3 hari dalam satu kali. Coba bayangkan dari kamu kecil sampai dewasa, berapa banyak mangkuk nasi yang sudah kamu makan? Coba hitung, apakah nenek, apakah ibumu adalah ibu yang miskin? Tidak, nenek. Ternyata kalau saya hitung, yang masuk ke dalam perut saya itu bermangkuk-mangkuk nasi yang disediakan oleh ibu. Ya Allah, kenapa saya dolim terhadap ibu yang sudah memberikan segalanya kepada saya? Kemudian saat itu pun anak tersebut ingin pulang kembali ke rumah ibunya. Tapi nenek berkata, baiklah, aku akan mengantarmu untuk kembali kepada ibumu. Tapi besok dalam perjalanan, aku hanya bisa mengantar sampai ke ujung hutan ini. Besoknya, kemudian nenek tersebut mengantarkan anak tersebut menyusuri jalan hingga bisa keluar dari hutan tersebut. Setelah dari hutan, anak itu terlunta-lunta mencari jalan kembali kepada rumah. Ternyata di lain waktu, ibunya si anak ini berbulan-bulan mencari anaknya kemana-mana, bertanya-tanya seperti orang yang kehilangan arah. Tanpa hentinya bekerja keras untuk mencari anaknya hilang. Walaupun secara pikiran, adakah anak yang durhaka akan dicari oleh seorang ibu? Tapi ternyata seorang ibu, walaupun berdosa seperti apapun, anak akan selalu menjadikan untuknya adalah nomor satu. Ibaratnya seperti cerita sinetron, akhirnya mereka bertemu di ujung jalan, di mana ibu mencari anak, anak mencari jalan kembali kepada ibunya. Akhirnya mereka berpelukan dan anaknya minta maaf, maafkan aku ibu. Ibunya juga maafkan aku anakku. Aku belum bisa memberikan yang terbaik untukmu. Dari cerita tersebut bisa dilihat bagaimanapun besarnya dosa seorang anak kepada seorang ibu, si ibu tetap memberikan kasih sayang yang terbaik kepada anaknya. Begitupun juga dengan Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan makhluknya. Berbagai jenis dosa yang sudah kita lakukan dalam satu hari, walaupun dosanya tidak dilihat oleh orang, tapi tetap dilihat oleh Allah, tapi tetap kita lakukan, tapi Allah tetap Maha Pengampun kepada makhluknya. Seperti itulah. Itu yang Allah lakukan di bulan-bulan selain Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini, Allah melimpahkan berbagai kasih sayangnya kepada umatnya. Seperti ada beberapa kasih sayang yang Allah limpahkan di bulan Ramadan ini. Yaitu yang pertama adalah menurunkannya Al-Quran pertama kali di bulan Ramadan. Turunnya Al-Quran atau sering kita sebut dengan nuzulul Quran. Di mana Quran ini adalah sumber kasih sayang, sumber pandangan kita. Ibaratnya begini, kita akan pergi ke suatu tempat tapi kita tidak pernah tahu petanya bagaimana. Maka Quran ini adalah peta, arah, petunjuk yang Allah berikan kepada kita agar kita sampai ke akhirat kelak dengan surga yang Allah janjikan. Di bulan ini juga Allah limpahkan segala ampunannya kepada semua makhluknya yang ingin bertobat. Maka bertobatlah kita sebagai muslim di saat-saat yang tepat seperti ini. Bulan Ramadan adalah saat yang tepat untuk bertobat dan meminta ampunan segala yang telah kita lakukan selama ini. Yang ketiga adalah mengabulkan doa-doa. Allah akan selalu mengabulkan doa-doa kita di bulan Ramadan. Silahkan ibu-ibu yang ingin berdoa, tingkatkanlah doanya lebih diijabah di bulan Ramadan, walaupun di bulan-bulan lain juga tetap diijabah sama Allah pada waktunya. Boleh meminta anak yang soleh, rezeki yang melimpah,
pahaman terhadap ilmu, keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan tidak lupa juga di bulan ini Allah juga memberikan Lailatul Qadar, malam yang sangat istimewa hanya ada di bulan Ramadan. Kemudian di bulan ini juga Allah membukakan pintu-pintu surga yang sangat istimewa. Kemudian memberikan kasih sayangnya kepada penunggu-penunggu neraka, pintu-pintunya dibuka. Kalau kita ingat, ada juga yang pernah memberi tahu bahwa berhentinya siksa kubur saat bulan Ramadan. Mana nikmat mana yang tidak bisa kita elak dari Allah, yang Allah berikan pada bulan Ramadan itu sangat berlimpah, tidak terhenti. Nah, bagaimana kita bisa dapat merasakan kasih sayang Allah di bulan Ramadan ini? Maka untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah, maka kita harus memperbaiki kasih sayang kita terhadap makhluk, sesama makhluk atau hablum minanas. Maka kita akan merasakan hablum minallah. Kiat-kiat meningkatkan, saya berikan kiat-kiat menumbuhkan kasih sayang sesama manusia atau sesama makhluk. Yang pertama, kita harus selalu melihat kebaikan orang lain. Jadi segala sesuatu itu dilihat adalah kebaikannya. Jangan semua dilihat adalah sisi keburukannya. Mohon maaf, kadang lidah kita berkata, mengomentari segala sesuatu. Kadang kita selalu mengkritisi dari sisi buruknya tanpa memandang sedikit pun dari sisi baiknya. Misalkan begini, kita mengikuti beberapa pengajian. Pengajian pertama tidak ada candaannya. Kita bilang, lah kok nggak enak ya, nggak rame, terlalu serius. Kemudian kita ke pengajian kedua, isinya candaan, orang tertawa-tawa, gergeran, kata orang Jawa itu. Kita bilang, ini nggak ada ilmunya, isinya candaan semua. Nah, ternyata pandangan orang itu semua itu melihat seseorang itu hanya keburukannya. Mengkritisi memang gampang, tapi mengkritisi dari sisi yang positif itu sangat sulit. Maka kita harus belajar memandang semuanya dari kebaikannya. Kita lupakan semua kejelekannya, hanya memandang kebaikannya. Kemudian, kita senantiasa memaafkan kesalahan orang lain, walaupun kesalahannya dilakukan berkali-kali. Berkali-kali. Walaupun kata orang, manusia itu ada batas sabar. Tidak. Memaafkan kesalahan orang lain itu tidak terbatas. Ya, biarlah Allah yang akan menentukan semua balasan bagi kesalahan orang lain, tapi kewajiban kita adalah memaafkan kesalahan orang lain. Ketiga, kita senantiasa mendoakan sesama muslim untuk segala kebaikan. Sesama saudara, sesama muslim, sesama ibu-ibu kita pengajian saling mendoakan, karena semakin banyak doa yang kita panjatkan, semakin Allah mengabul doa-doa kita. Kemudian yang ketiga adalah memberikan senyuman. Nah, memberikan senyuman ini akan menumbuhkan kasih sayang terhadap sesama manusia. Berikutnya adalah bersalaman ketika bertemu. Ini tentunya bersalaman mengalirkan rasa kasih sayangnya melalui sentuhan tangan, walaupun kita hanya bisa bersalaman sesama muhrim. Kalau tidak muhrim, tidak boleh bersalaman. Untuk masa pandemi ini mungkin bersalaman kita hindari, tapi cukup dengan simbol bersalaman, menangkupkan tangan di depan dada dengan senyuman. Nah, senyuman ini mohon maaf, saya kembali lagi pada senyuman. Senyuman saat ini mungkin tidak terlihat, tapi tetap walaupun kita memakai masker, saat kita tersenyum itu terlihat. Maka dengan senyuman ini, kasih sayang sesama manusia akan semakin tumbuh. Bersalaman ketika bertemu juga menandakan kita semakin dekat kepada makhluknya. Makhluk-makhluk, sesama makhluk, sesama manusia,
bersalaman dengan hangat, sangat indah rasanya. Kemudian saling memberikan hadiah atau saling berbagi intinya. Kita sudah sering melakukan, sering berbagi melalui infak, sodako. Alhamdulillah Aisyah kita amalan sodakonya sangat berlimpah. Semoga menjadi amalan kita kelak di akhirat kelak ya ibu-ibu. Kemudian yang terakhir adalah empati. Empati itu adalah menunjukkan rasa kepedulian kita terhadap orang lain. Bukan hanya ditunjukkan melalui kata-kata, tetapi melalui perbuatan. Misalkan begini, ada teman kita yang suaminya meninggal, mereka kan bersedih, menangis. Kita tidak boleh seperti ini. Udah, jangan menangis. Semua itu sudah takdirnya. Bukan seperti itu, tapi begini. Silahkan menangis. Semoga amalannya diterima. Saya yakin ibu kuat menjalani ini. Saya yakin ibu pasti kuat menjalani walaupun sudah ditinggal oleh Allah. Ibu sudah memberikan terbaik untuk suami ibu. Begitu memberikan, jadi empati itu memberikan dorongan secara batin melalui kata-kata hingga ibu tersebut tidak terlalu merasakan kesedihan. Begitupun saat empati saat mereka berbahagia. Boleh iri, tapi irinya kita itu kenapa kita tidak bisa seperti itu, kenapa kita gitu. Jadi iri. Kalau empati dalam hal kebahagiaan mungkin bisa kita tunjukkan dengan perasaan selamat, semoga sukses seperti itu, dan menunjukkan bahwa kita juga mendukung mereka dalam keadaan sukses maupun keadaan terpuruk. Nah, semoga kasih sayang Allah di bulan Ramadan ini dapat kita rasakan oleh semua ibu-ibu Aisyah di Klegen ini. Saya sudah merasakan kasih sayang ibu-ibu di Aisyah Klegen. Doa-doanya sudah saya rasakan. Terima kasih semuanya. Semoga kultum ini bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah kata. Itu semua dari saya. Kebenaran hanya milik Allah semata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.